Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah, berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Pare-Pare memberikan edukasi kepada warga bagaimana mengolah sampah menjadi bernilai ekonomis sehingga bisa menambah penghasilan warga. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pare-Pare berbagi tips ke warga mengelola sampah rumah tangga. Pengelolaan melalui bank sampah itu bakal membantu warga menghasilkan uang. Pelatihan itu berlangsung di Hotel Kenari pada Rabu 29 September 2021. Selain berbagi tips, DLH Pare-Pare juga memberikan sarana bank sampah kepada warga berupa karung, timbangan, dan buku tabungan. Kepala DLH Pare-Pare Budi Rusdi mengatakan, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga berperan aktif dalam menangani sampah. Selain itu, sampah juga bisa menambah penghasilan warga. Langkah pertama yang harus dilakukan, yakni sampah rumah tangga harus dipilah dulu. Lalu sampah yang memiliki nilai ekonomis disimpan di bank sampah. Hal tersebut sebagai langkah DLH membantu pemulihan ekonomi. Dia punya buku tabungan, ada untuk karung untuk menyimpan sampah-sampahnya yang sudah mereka pilah itu mereka simpan di wadah ini, karung ini. Dan insya Allah kalau sudah terkumpul kita akan carikan pembeli, bahkan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri akan mengambil nanti. Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang jemput, Pak? Kita nanti akan jemput, kita berikan harga yang layak, karena sampah plastik ini juga kita akan kelola di TPS 3R, kita kelola dalam bentuk lain, jadi kita buat batako, kita buat pos pas bunga, ya, seperti itu. Ia pun berharap pelatihan dan pendampingan bank sampah itu bisa berhasil meningkatkan kesejahteraan warga. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, warga Kampung Mandar mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah dari PT Jasara Harja karena menjadi korban tabrak lari. PT Jasara Harja Cabang Pare-Pare bergerak cepat dan proaktif dalam proses pencairan santunan korban kecelakaan tabrak lari yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacokiki Barat, Kota Pare-Pare baru-baru ini. Kepala Perwakilan PT Jasara Harja Pare-Pare yang ditemui di ruangannya pada Rabu 29 September 2021 mengungkapkan, tidak sampai 24 jam, pihaknya melakukan jemput bola dan memastikan penyebab kecelakaan terjadi untuk proses pemberian santunan kepada korban. Alwin Bahar menambahkan, berkat koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan Satlantas Pare-Pare, sehingga pihaknya menjemput bola untuk memenuhi kelengkapan berkas korban. Kemarin tanggal 28 pagi, sekitar jam 1, 28 September itu telah terjadi kecelakaan di depannya Cafe Resa situ, yang melibatkan 2 kendaraan, tapi yang satu itu melarikan diri. Dalam arti diperkirakan di situ bus, karena tadi hasil olah TKP dengan dari unit laka Polres Pare-Pare yang langsung dipimpin langsung sama Pak Kanit Laka, Pak Ibra Sultan, bahwa memang dari korban itu ditemukan ada kayak bekas injakan ban. Jadi korban ini masih berusia muda sekali, usia 22 sama 21 tahun. Ini meninggal di TKP, kemudian dari hasil penyidikan bahwa disimpulkan memang dia adalah korban tabrak lari. Gitu. Jadi hari ini rencana sudah petugas kami tadi Bapak Yaumar Irfan itu sudah melakukan konfirmasi atau mendatangi keluarga korban. Dalam arti ini jasa kan sering melakukan jemput bola. Jadi kita mendatangi keluarga korban untuk melengkapi berkas-berkasnya, dan ya, nyampe 1 kali 24 jam santunan sudah kami bayarkan. Sudah kami proses, sudah kami bayar. Itu sudah diproses dan dibayar, ya? Iya. Walaupun sebenarnya keluarga korban yang bukan mereka yang bukan mereka yang mengurus. Oh, bukan. Jadi kita langsung melakukan, karena kita ini adalah proaktif kami, sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat bahwa kita harus proaktif.
Sebanyak 50 juta santunan tersebut telah diterima ahli waris korban yang diketahui bernama Muhammad Alif Ansyari yang beralamat di Kampung Mandar, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacokiki Barat, Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Parepare dalam sidang paripurna mencapai 1 triliun lebih. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Parepare dalam sidang paripurna pada Selasa 28 September 2021 kemarin mencapai 1 triliun lebih. Proyeksi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga sebelum perubahan sebesar 951 miliar lebih, bertambah dalam perubahan sebesar 57,42 miliar lebih menjadi 1 triliun lebih atau naik sebesar 6,03% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2021 sebagaimana disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Kedua, untuk anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga yang mana direncanakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini adalah sebesar 1 triliun rupiah lebih atau bertambah 57,42 miliar rupiah lebih atau sebesar 6,03% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2021. Dan yang ketiga, anggaran penerimaan pembiayaan adalah 41,18 miliar rupiah lebih atau bertambah 7,18 miliar rupiah lebih atau 21,14% dibandingkan anggaran pokok tahun anggaran 2021. Sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 8,1 miliar rupiah lebih tidak mengalami perubahan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. 4 fraksi dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Parepare sepakat untuk menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2021 tersebut, yakni fraksi Partai Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, dan fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia atau Fakar Indonesia. Sementara fraksi Gerindra menyatakan menolak dan fraksi Nasdem tidak menyatakan pendapat. Dalam rangka pendapat akhir fraksi DPRD Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dari 6 fraksi DPRD Kota Parepare terdapat 1 fraksi, yaitu fraksi Partai Nasional Demokrat tidak menyatakan pendapat. Adapun fraksi-fraksi yang lainnya menyatakan pendapat sebagai berikut. 1. Fraksi Golongan Karya. Fraksi Golongan Karya menerima rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Fraksi Demokrat menyetujui hak perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan harapan tetap mengacu pada 3 taat, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat penganggaran. 3. Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, program gerakan percepatan vaksinasi bagi masyarakat terus digalakan. Baru-baru ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Andi Makassau dan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi menggelar vaksinasi yang menargetkan 1.547 orang. Tim penggerak PKK Kota Parepare menggelar vaksinasi COVID-19 dosis pertama dengan mengusung tema Gerakan Percepatan Vaksinasi Massal untuk Masyarakat bersama tim penggerak PKK Kota Parepare. Hal ini dibuka oleh Ketua TP PKK Parepare Haja Erna Rashid Taufan secara virtual pada Rabu 29 September 2021.
Vaksinasi yang menyasar semua kalangan mulai 12 tahun hingga usia lansia dan ibu hamil ini menargetkan 1.547 orang. Kegiatan tersebut juga merupakan kerjasama dengan pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan, RSUD Andi Makassau, dan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie. Ketua Pokja 4 TPPKK Parepare Dr. Reni Anggranisari menjelaskan, vaksinasi massal tersebut dilakukan di 7 titik lokasi yang dipusatkan di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie. Dr. Reni Anggranisari menambahkan, pelaksanaan gerakan vaksin massal ini untuk mendukung pemerintah Kota Parepare dalam mempercepat herd immunity. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi massal yang telah dibuka tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haji Erna Rasyidova MPD. Hari ini dipusatkan di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Namun pelaksanaannya bersamaan ada di 6 kelurahan. Jadi total hari ini ada 7 titik tempat dilaksanakannya vaksinasi. Total sasaran hari ini adalah 1.547 orang yang terdiri dari anak-anak usia 12 tahun ke atas, dewasa, ibu hamil, dan lansia. Kemudian, kegiatan ini sebenarnya untuk PKK Kota Parepare sendiri sudah dilangsungkan sejak hari Senin yang lalu di 4 kecamatan yang dilakukan secara bersamaan. Ini dikerjasamakan dengan pemerintah Kota Parepare, Dinas Kesehatan, Puskesmas, kelurahan dan kecamatan se-Kota Parepare. Total capaian target sasaran sampai hari ini adalah sebanyak 3.720 orang. Ketua TPPKK Parepare dalam sambutannya menjelaskan pentingnya vaksinasi COVID-19 dilakukan. Haji Erna Rasyidova juga menghimbau agar PKK dapat mensosialisasikan vaksinasi secara masif dalam menangkal hoaks yang bertebaran di lingkungan masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan TPPKK serentak di Sulawesi Selatan. Untuk pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini. Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah secara bertahap kepada masyarakat Kota Parepare secara gratis adalah kunci utama yang sangat menentukan kebangkitan bangsa pasca pandemi ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya terkait UPTD SD Negeri 24 Parepare juga menyatakan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berbagai hal telah disiapkan, mulai dari hand sanitizer, cuci tangan dengan air yang mengalir, juga masker. UPTD SD Negeri 24 Parepare juga menyatakan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 24 Parepare Muhammad Dahlan pada Rabu 29 September 2021. Dahlan menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan hand sanitizer, cuci tangan dengan air mengalir, juga masker. Saat PTM sebanyak 206 siswa akan dibagi menjadi 2. Mulai saat jam masuk sekolah, guru menjemput siswa dan dengan jarak 1 meter satu persatu siswa masuk dengan mengecek suhu badan, mencuci tangan lalu memulai pelajaran. Dahlan juga memastikan siswa yang masuk belajar dalam kondisi sehat. Jika ada yang sakit, akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Begitu masuk juga pulang. Kelas 1, 2, 3 kita harapkan orang tua itu mengantisipasi karena beda menghadapi kelas 1 atau kelas awal dengan kelas tinggi. Kita pastikan kalau misalnya anak-anak sakit, kita rujuk ke rumah sakit Lumpueh atau tidak langsung pulang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna beberapa waktu yang lalu telah menyetujui rancangan perubahan APBD Kota Parepare untuk tahun anggaran 2021. DPRD Kota Parepare bersama pemerintah Kota Parepare sepakat mengesahkan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan atau APBD Perubahan Kota Parepare tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Parepare pada Selasa 28 September 2021 kemarin. Sebanyak 17 anggota DPRD Kota Parepare yang hadir secara fisik menyetujui pengesahan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Wakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019
Pasal 120 ayat 1 huruf B, jumlah anggota DPRD Kota Parepare hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 17 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-67, masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada anggota DPRD yang terhormat atas disepakatinya rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat. Karena pada hari ini kita telah sampai pada tahap akhir pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dari berbagai tahapan pembahasan yang telah kita lalui. Saya sangat memahami bahwa dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilakukan tentu cukup melelahkan dan menyita waktu serta perhatian yang tidak sedikit. Selanjutnya, dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan harapan apa yang disepakati ini merupakan hasil yang terbaik sehingga akan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kota Parepare yang kita cintai. Saya memahami bahwa adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi Dewan yang terhormat, maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika yang upaya perbaikannya dalam setiap pembahasan yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan. Dan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang terhingga kami sampaikan kepada ketua dan anggota fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrat, fraksi Persatuan Bintang Demokrat, dan fraksi Amat Kebangkitan Rakyat Indonesia yang menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Parepare. Dan kami memahami dan menghargai sikap politik fraksi Nasdem yang tidak menyampaikan pendapat akhir terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Demikian pula fraksi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang menolak rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Parepare. Hal tersebut kita serahkan kepada mekanisme yang diperkenankan sesuai peraturan DPRD Kota Parepare yang tertuang dalam tata tertib DPRD Kota Parepare. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, para asisten, pimpinan OPD, camat, dan lurah yang hadir melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.